enggak ini. Ini udah live YouTube ya? Oh iya. Kalau bisa mah pas nanti aja tuh Bu Nis, pas langsung atau mau sekarang? Kita share ini aja tadarus. Iya. Aku woro-woro ya, cobain. Kalau Bu Sri belum ada ya, Bu Alin? Bu Sri belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Aduh, wengi meni nyesel pisan teu ieu teu ngiring pangaosan. Iya Bu. Nanti kita Telat. Kamis malam ada habis Isya. Oh, mohon. Habis Isya. Acan terang pas kamari teh Iya. maosna tos ini tos Kalelep, mohon. Mohon. Habis Isya itu baca Al-Kahfi Bu, nanti ada kultum. Oh, asik Kultumnya alhamdulillah. kentosan. Ya. Mohon, insya Allah ke ngiringan. Karena kadang-kadang baca Al-Kahfi sendirian nggak beres-beres ya Bu ya. Kalau bareng-bareng beres ya. Mohon. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Fe. Salam. Baru beres ngajar nih Kakak nutup kela. Iya, aku juga sama. Fei. Lama nggak ketemu Bu Fe. Iya. Ya. Kemarin aku sejak pandemi baru kemarin loh ke sekolah. Ah, serius? Aku belum pernah Itu karena ada orang tua yang minta, jadi akhirnya ya udah aku ke sekolah. Abi mah pada minggu payun pada insap pada ke sekolah. Weh. dan ternyata ruang apa namanya ruang guru ini ya sudah ada perubahan. Oh gitu? Yang itu yang guru yang baru yang pakai skat itu apa sih? Yang pakai kubik itu udah dikasih nama-nama. Baru tahu kemarin. Saya kebagian di mananya? Udah per MGMP. Wah, asik atuh. Luar biasa. Saya. Jadi kapan mau pindahan cenah? Nggak tahu lah kalau ngalihin mah terang mung kamari we pasti tinggal itu udah dikasih nama semua gitu. Asik atuh. Saya nggak buka dulu kamera ya, tadi sempat ngeblank hitam, nggak ada apa-apa. Terang suara aja lah, nggak apa-apa ya. Abi juga masih berkeringat abis ini, abis jalan. Bu Alin mau mulai sekarang atau gimana? Atau nunggu Bu Sri dulu, gimana? Bu Sri ini nyahut mau tadarus dulu juga. Oh iya, tadarus dulu ya. Ya udah saya buka dulu aja ya, sambil nunggu. Mohon. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di kajian majelis ilmu yang mudah-mudahan melalui kumpulnya kita di majelis ilmu ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena katanya kalau kita kumpul di majelis ilmu, malaikat itu mendoakan dan juga menaungi kita semua gitu ya. Hari ini insya Allah kita akan mendengarkan kajian mengenai akhlak dan adab dari Teh Alin dan Teh Sri ya. Nah, tetapi sebelum kajian dimulai, kita seperti biasa akan melakukan tadarus dulu, melanjutkan surat Al-Baqarah untuk hari ini berarti ayat ke-6 sampai ke-10. Mangga kita langsung saja bersama-sama membacakan surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 10.
Bu Nisa, biasa dimulai. Baik. Ibu-ibu yang salihah, yang salihah, kita ini live streaming ya Bu ya, di live channel YouTube Husnunisa. Keren. Baik, kita tadarus terlebih dahulu sama-sama. Ketika kita membaca Al-Quran di tengah-tengah ayat, maka cukup membaca ta'awuz saja. Ya, jadi kalau di awal ta'awuz kemudian basmalah. Kalau di tengah-tengah kita cukup membaca ta'awuz saja. Sama-sama dari ta'awuz boleh dinyalakan mikrofonnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون. وإذا لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشكرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا قالوا إنما نؤمن بما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. Bu Santi, Ibu ada di yang second? Ya, Bu. Dilanjutkan sampai akhir aja ya. Oh iya, mangga. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw فَبَارَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya, mangga langsung saja kepada Teh Alin dan juga Teh Sri untuk menyampaikan materi yang berhubungan dengan adab dan akhlak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman ahwat fillah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya kajian kita ini berupa sharing saja, dan memang kebetulan saya diamanahi oleh teman-teman bersama Bu Sri untuk menyampaikan hari ini materi tentang adab dan akhlak yang akan lebih menitik beratkan pada adab dan ilmu. Sebetulnya saya hanya bagian mukadimah saja karena asatidz kita hari ini yaitu Ibu Sri Maryanti. Nanti akan di-share screen oleh Ibu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlihu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afwan ya teman-teman, teteh-teteh solihah, memang perlu pembiasaan untuk menyampaikan sesuatu yang di luar kebiasaan kita, terutama tentang materi yang berhubungan dengan agama kita. Karena kadang dalam hati ada rasa ragu dan juga rasa, aduh ya Allah khawatir gitu ya, apa yang disampaikan itu memang tidak sesuai dengan kita. Tapi pada dasarnya ini berupa sharing, mengingatkan pada diri sendiri utamanya, dan untuk kita semua semoga bermanfaat. Tentang adab ini secara keseluruhan, menurut yang sudah saya browsing dan juga Google, dari buku juga sama sudah dibaca, yaitu adab adalah semua bentuk sikap kita, perilaku dan juga tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kebaikan, budi pekerti, kehalusan dan akhlak kita. Jadi ini pun bisa selaras dengan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat kita. Nah, seseorang yang dapat menjaga adabnya berarti ia sudah berhasil dalam segala hal. Dalam agama Islam, adab itu berasal dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan perbuatan serta kata-kata dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan Sunnah ini merupakan panduan bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kedudukan adab dalam Islam itu lebih tinggi daripada ilmu. Imam Malik pernah berkata kepada muridnya, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Sebagai seorang guru tentu kita harus menyampaikan ini juga kepada anak-anak kita, bahwa yang paling penting itu bukan ilmu yang dipelajari sebetulnya, tetapi adabnya dulu. Ini juga yang menjadi misi utama Rasulullah SAW, yang telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah itu memang yang paling utama. Banyaknya ilmu yang dimiliki oleh kita mungkin akan terasa sia-sia juga jika tidak memiliki adab atau akhlak dalam diri kita. Ia akan kesulitan menemukan jalan yang semestinya, karena adab atau akhlaklah yang menjadi pembatas serta memberikan arahan bagaimana menyikapi ilmu tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mulia akhlaknya. Jadi, betapa penting adab ini dalam kehidupan, karena salah satu amal yang bisa ditanamkan kepada diri sendiri sebagai bekal pahala di akhirat kelak adalah adab ini. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Itu disampaikan oleh hadis riwayat Tirmizi. Jadi teman-teman, mungkin dibuka slide selanjutnya. Ya. Ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Jadi salah satu adab dalam majelis ilmu
taman-taman surga kita, yaitu majelis ilmu, adalah salah satu alatnya adalah tulisan. Itu artinya kita mungkin harus membiasakan diri untuk supaya buruan kita itu berupa ilmu itu memang bisa kita simpan dan kita ingat dan lalu kita amalkan adalah dengan menuliskannya. Karena kita tidak bisa mengandalkan daya ingat kita, mungkin kita belum memiliki ilmu memori yang sampai beberapa gigabyte gitu ya. Mungkin walaupun Allah menciptakan lebih sempurna daripada komputer, tapi kadang kita ada lupanya. Jadi termasuk kebodohan kalau kita memburu kijang, setelah itu kita tinggalkan terlepas begitu saja. Itu artinya apa yang kita buru harus kita ikat. Bagaimana cara mengikatnya? Yaitu dengan cara dituliskan. Seperti itu. Hal ini sebetulnya disampaikan oleh Imam Syafi'i. Selanjutnya, nah, ketika kita mengikuti kajian Islam, kita tentu memiliki banyak sumber. Salah satunya dengan menghadiri majelis secara offline, dan itu mungkin tidak bisa kita lakukan pada saat ini. Lalu majelis secara online seperti ini, dan seperti kita ketahui bahwa malaikat ada bersama kita dari awal kita mengikuti majelis sampai selesai nanti. Jadi banyak-banyaklah berdoa pada saat seperti ini. Lantas kita juga bisa belajar mengikuti majelis ilmu itu dari mana saja, dari ulama mana saja. Tapi yang jelas memang kita harus berhati-hati juga dalam mencari ilmu. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari ulama yang tak bersanad. Jadi apapun yang disampaikan mungkin kita bisa lihat juga dari sumber-sumbernya, apakah sahih atau tidak, dan lain-lain, supaya kita tidak salah dalam mengikuti satu kajian. Internet dan Google tentu saja berguna banget, tapi kita harus berhati-hati juga untuk itu. Pada dasarnya kita berpegang teguh pada Quran dan hadis. Selanjutnya, nah, ruh itu akan berkumpul dengan yang sejenis. Ini pun sebetulnya merupakan hadis dari hadis riwayat Muslim nomor 6376. Jadi di dalam bahasa Inggris juga itu ada satu peribahasa yang berkata, birds with the same feathers flock together. Jadi sama, burung-burung juga katanya yang bulunya sama akan saling bergerombol, berkumpul bersama-sama. Jadi ini pun sama, ruh yang berkumpul, ruh itu akan berkumpul dengan yang sejenis. Jadi mudah-mudahan karena kita juga berkumpul dalam majelis ilmu, tentu saja kita berharap bahwa kita memang merupakan kumpulan ruh-ruh yang memang selalu merindukan taman-taman surga dan memang selalu berada dalam taman-taman surga ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang dihimpun dalam kesatuan. Jika saling mengenal di antara mereka, maka akan bersatu. Dan yang saling merasa asing di antara mereka, maka akan berpisah. Semoga kita akan selalu berkumpul dalam taman-taman surga ini dan diberikan keistiqomahan, dan semoga kita pun berkumpul di jannah nanti. Selanjutnya. Nah, ini mungkin yang tadi sudah saya singgung juga, yaitu pelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Jadi adab-adab dalam belajar itu banyak sekali. Ibnu Mubarak berkata, aku mempelajari adab selama 30 tahun, kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Mereka mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Beliau juga mengatakan adab itu 2/3 dari ilmu. Jadi mungkin kita sama-sama berlatih dan juga belajar, dan sebagai guru kita pun menyampaikan ke anak-anak kita pun sebagai orang tua menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa adab itu sangatlah penting. Itu lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Selanjutnya. Nah, jadi pada dasarnya akan seperti ini. Ini coret-coretan dari Ibu Sri. Nah, kita itu memiliki iman terlebih dahulu. Kita memang harus memiliki iman ini, baru setelah itu ke adab, kemudian ke ilmu, setelah itu diamalkan. Jadi kata dan perbuatan kita itu adalah amal. Amal yang baik adalah hasil dari iman, adab, dan ilmu. Jadi memang kita ketika beramal harus selalu mengingat rumus ini, bahwa kita tidak bisa mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Jadi tidak ada dasarnya.
Jadi kita pun harus selalu ingat rumus ini, yaitu iman ditambah adab ditambah ilmu merupakan amal yang baik dari kita. Itu saja mungkin mukadimah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Sri Marianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punten nembe lepat masukkan iya teh pinna janten kakak pin rekening pin rekeningnya jadi salah ini. Oke, alhamdulillah ya sudah dibuka tadi oleh Ibu Alin. Sri sih hanya menyampaikan lanjutannya saja. Mohon maaf mungkin juga dalam penyampaiannya hanya copy paste ya Ibu, sadayana teteh-teteh anu gareulis saleha. Jadi karena Sri pernah mendengar gitu kalau misalkan kan emang kalau mencontek itu tidak baik ya kalau di dalam pembelajaran kita di dunia itu gitu kan. Tapi ternyata mencontek kebaikan itu diperbolehkan justru. Kalau kita tidak mencontek kebaikan yang sudah ada, yang mana role modelnya adalah Rasulullah SAW, ya berarti kita menyimpang dari ajaran ini gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang ditulis ini semuanya contekan ya Ibu. Jadi punten ini mah hanya untuk membacakan saja dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Alin bahwa sharingnya adalah tentang adab dan ilmu. Saya juga punten masih banyak keterbatasan untuk menyampaikan ini, cuman memang ada beberapa catatan untuk pengantar di dalam kajian majelis hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu arahan untuk kita semua ya, sama-sama belajar meningkatkan keimanan, karena memang sudah sunatullah gitu kalau keimanan itu putur ya, kadang naik kadang turun karena kita memang apa ya, diciptakan di tengah-tengah gitu ya, bukan juga malaikat, bukan juga iblis gitu. Jadi pasang surut atau turun naik itu memang sunatullah. Tapi bagaimana kita mengendalikannya adalah ketika kita tetap mempertahankan di jalur atau track-track yang baik gitu ya di dalam ajaran agama. Tadi seperti halnya sudah disampaikan oleh Teh Alin, jadi Teteh ya Teh Alin pada yang poin-poin sebelumnya bahwa memang dalam mempelajari ilmu itu sebenarnya sebelum ilmu itu yang harus dihiasi itu adabnya dulu ya. Adab itu memang akhlak atau cermin dari pribadi seseorang gitu ya. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Ahmad, innama bu'istu liutammima sholihal Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Berarti memang Rasulullah juga diutus ke muka bumi ini tuh untuk menyempurnakan akhlak gitu ya. Jadi bukan menyempurnakan ilmu. Nah, adapun tadi sudah disampaikan oleh Alin bahwa yang pertama kali adalah saya lupa. Nah, yang pertama kali memang ilmu itu kan karena kita sebagai pembelajar berarti harus punya catatan. Tidak apapun sekecil apapun yang kita lihat, yang kita dengar itu harus menjadi catatan di dalam kehidupan kita. Kemudian juga guru itu penting karena sekali lagi meskipun memang banyak informasi ataupun ya bahasan-bahasan tentang agama, tapi kalau kita hanya belajar dari sesuatu hal, dari buku, dari internet, khawatirnya adalah gurunya adalah hawa nafsu kita atau setan gitu ya. Jadi nanti pilih-pilih sesuai keinginan kita sendiri gitu. Kemudian ini juga teman-teman soleh juga penting karena kalau kita mengandalkan diri sendiri yang kadang-kadang naik turun gitu kan, tidak ada semangatnya, kadang-kadang suka lupa gitu kan, jadi mundur lagi gitu. Nah berarti mencintai teman-teman soleh dan berkumpul dengan teman-teman soleh serta istiqomah juga penting. Kemudian juga mempelajari adab ini lebih utama dan yang terakhir mengamalkan. Kadang memang ketika mengamalkan saya juga sendiri suka masih takut khawatir gitu ya masih belum nyampe ilmunya tuh. Tapi kalaupun gimana ya ibaratkan ini mah sharing ya Ibu. Jadi amal itu ibarat ya benih yang akan ditanam gitu, yang mudah-mudahan kita yang berbicara juga termotivasi seperti itu. Nah, sesuai dengan tadi yang disampaikan,
tentang adab bahwa kaitannya dengan ilmu ini ada di surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fangsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, jadi di sini wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, yang yang diwarnai hitam itu yang diangkat derajatnya sama Allah itu adalah ada dua orang ya ibu-ibu. Jadi ada orang yang beriman dan orang yang berilmu. Jadi suatu kemuliaan ketika kita berusaha untuk bisa terus berada atau bukan berada ya, terus mempelajari ilmu gitu. Sampai kapan batasnya nanti ada di kata hikmah berikutnya. Di sini dikatakan tentang kelapangan di dalam majelis. Berhubung sekarang kan nggak dempet-dempetan ya online, jadi nggak kelihatan gitu gesek-gesekannya. Kalau dulu kan masih offline gitu, di dalam ruangan yang penuh, tiba-tiba ada temen mungkin yang masuk gitu ya. Nah, orang yang beriman itu sudah peka gitu, sebelum disuruh tuh masuk udah geser gitu. Maksudnya dalam hal mencari ilmu pun adabnya terlihat gitu, memberi kelapangan walaupun hanya sebatas tempat duduk yang hanya geser apa geseran gitu, itu sudah menjadi cermin ilmu gitu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi di dalam surat Al-Mujadilah ini ditegaskan bahwa derajat kemuliaan itu terlihat dari orang yang beriman dan berilmu, seperti itu. Kemudian hadis yang menguatkan tentang ilmu itu sendiri, di sini ada 2 hadis yang saya salin, yaitu yang pertama dari riwayat Ibnu Hikmah, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Ada lagi di redaksi yang lain talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, kalaupun tidak disebutkan kata muslimat di sini, sebenarnya pemberlakuan untuk laki-laki sebenarnya bisa juga untuk perempuan gitu. Jadi menuntut ilmu itu sebuah kewajiban gitu. Nah, ilmu yang seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya karena di sini adalah kajian majelis ilmu gitu ya, berkaitan dengan syar'i, tentu saja yang memang harus dikejar itu bukan hanya ilmu dunia, tapi juga akhirat gitu. Karena orang yang pandai ilmu dunia ketika akhiratnya kosong gitu, itu jadi sama dengan kosong juga gitu. Tapi orang yang punya ilmu akhirat meskipun dunianya tidak seberapa, itu bernilai di sisi Allah gitu. Karena akhirat itu sebenarnya sebagai penanda keimanan ya, ada di rukun iman gitu. Percaya kepada akhirat itu kan ada di rukun iman juga gitu. Nah, salah satunya adalah mempelajari ilmu akhirat, bukan hanya dunia. Karena dunia itu menghidupkan akhirat itu menghidupkan dunia kita gitu. Seperti itu. Sementara dunia itu mematikan akhirat kita. Makanya memang harus ada di keadaan seimbang gitu ya untuk mencari ilmu itu. Kemudian di sini juga ada hadis kedua, saya bacakan artinya saja, dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya dunia dan akhirat harus dengan ilmu, dan sejelek-jeleknya dunia dan akhirat tanpa ilmu. Jadi tidak dicela juga kita pintar urusan dunia gitu. Tapi kalau dunia hanya dunia aja yang dicari gitu, akhiratnya dikesampingkan, itu tidak ada sisi kemuliaannya gitu. Kalau misalkan nilai akhiratnya tergeser. Jadi walau bagaimanapun dunia akhirat harus seimbang. Seperti itu. Nah, ini untuk yang hadis. Nah, ini sementara kata hikmah yang diambil dari, karena ini termasuk hadis, tapi hadisnya tuh doif. Jadi kalau hadis doif itu hadis yang sanadnya lemah ya Ibu. Jadi saya masukkan ke kata hikmah aja. Nah, makanya tadi penting untuk belajar bertemu dengan guru yang bersanad itu, karena di dalam Islam itu sangat otentik ya, apa bersumber dari Rasulullah gitu. Nah, hadis itu kan ucapan, tindakan sama persetujuan Rasulullah, takrir ya. Nah, kalau memang tidak di antara itu, berarti itu bukan istilahnya teh bukan petunjuk gitu. Makanya kalau misalkan hadis itu maksudnya tuh ada
an siapa dari siapa gitu. Nah, sampai ke Rasulullah. Nah, untuk yang 2 hadis ini memang saya tidak menemukan jalurnya, jadi saya masukkan ke kata hikmah. Karena di sini apa lebih ke jadi kata motivasi ya. Carilah ilmu mulai dari ayunan, maksudnya buayan ibu sampai liang lahat. Berarti memang sampai batas kapan kita mencari ilmu ya sampai ujung hidup kita gitu. Bahkan di akhir kehidupan kita juga kita harus berilmu ya. Bagaimana lafaz la ilaha illallah itu bisa menjadi pengiring penutup kehidupan kita. Nah, itu tuh maksudnya ya Ibu ya. Jadi tidak ada batasan dalam mencari ilmu, capek gitu kan atau gimana. Sampai kapanpun ilmu memang harus dikejar gitu ya. Kemudian tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, kiasan tentang negeri Cina mungkin saya tidak terlalu menemukan banyak. Kenapa harus ke Cina? Kenapa nggak ke Indonesia gitu ya? Nah, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina ya. Cina itu adalah negara yang memang kita tahu ya, negara yang kita tahu apa ya, orangnya tuh ngulik gitu, pinter gitu ya, di mana-mana ada gitu. Termasuk ini terbanyak lah istilahnya mah ya, makanya sampai bisa menjadi kiasan seperti ini. Jadi ini saking pentingnya ilmu. Nah, karena berhubung ada azan ya Bu, kita tunggu saja sampai selesai dulu azan. Izin dulu ya Bu untuk mendengarkan azan.
Ya, mohon maaf ya, karena memang mendengarkan adzan juga bagian dari adab juga ya. Setiap ucapan dari dari kalimat adzan juga harus kita jawab dan juga diakhiri dengan doa. Nah, hikmah dari belajar adab dan ilmu ini adalah dilanjutkan ya Bu ya. Punten saya agak ini ya nyampeinnya agak gugup. Saya belum persiapan sebenarnya, cuman masih ini baru mindahin ke PowerPoint, jadi mohon maaf ya Bu ya. Nah, untuk yang hikmahnya yang pertama, dimudahkan jalan menuju surga. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kak Alin, bahwa taman-taman surga itu salah satunya adalah kajian ilmu seperti ini ya, bermajelis. Jadi jangan dikira bahwa kita duduk seperti ini tuh tidak ada malaikat ya. Ini di sini tuh malaikat-malaikat sedang bertebaran ya. Mudah-mudahan dicatatkan sebagai amal baik. Nah, di sini barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Jadi kalau kata Kak Yudi semalam, kalau ditanya mau ke surga nggak? Mau, berarti meninggal dulu katanya ya. Nah, intinya kita punya kisi-kisinya nih di dunia. Jadi kalau mau menuju surga ya kita jangan berlelah-lelah untuk mencari ilmu gitu. Jadi salah satu hikmahnya adalah memudahkan jalan menuju surga. Kemudian mendatangkan ketenangan dan rahmat ya, karena memang dinayungi oleh para malaikat di sini tuh. Jadi ketika bermajelis seperti ini tuh ya kita juga selalu gumamkan di dalam hati itu berdoa ya Bu, semoga istiqomah, teman-teman juga istiqomah gitu ya. Nah, ketenangan itu muncul ketika ketidaktenangan itu muncul karena dosa ya Bu ya. Jadi kalau misalkan kita tuh hati tuh gelisah gitu, sering banyak gelisah, nah itu tuh bukan jangan-jangan lagi, itu teh dosa gitu. Nah, gimana cara menggempurnya? Istighfar gitu. Istighfar, berdoa, dan mendoakan orang lain itu yang paling romantis itu adalah mendoakan orang yang orangnya tidak tahu gitu. Jadi itu paling romantis lah sesama sesama muslim gitu ya. Orangnya di mana kita doakan itu luar biasa gitu ya. Dan efek dari doa itu adalah kembali ke diri kita sendiri yang mendoakan. Kemudian merupakan jihad fisabilillah ya. Jadi jihadnya bukan untuk perang saja ya Bu ya. Perang hawa nafsu juga di dalam diri kita tuh perang yang paling besar gitu ya. Nah, yang perlu dirutinkan adalah yang saya juga masih tetap belajar ya. Ternyata mengistiqomahkan zikir, amalan-amalan zikir pagi ya, petang itu tuh sebagai senjatanya kita, baju besinya kita gitu. Karena di dalam diri kita itu jangan jauh-jauh kita melihat orang lain gitu ya. Di dalam diri kita juga bentengnya tuh masih rapuh gitu. Apalagi kalau misalkan kita lepas dari zikir. Nah, makanya jihad fisabilillah itu salah satunya yang melawan hawa nafsu di diri kita. Untuk apa ya? Untuk salah satunya menuntut ilmu. Karena kita tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah bukti ketakwaan gitu ya. Menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Jadi kalau kita ngomong ini lagi itu sebenarnya lagi berzikir gitu. Dan mencari ilmu itu adalah jihad. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Jadi betapa mulianya ya suatu ilmu gitu, ketika kita memuliakan ilmu maka ilmu juga memuliakan kita gitu. Seperti itu. Berikutnya juga hikmah yang keempat adalah dicatat sebagai amalan orang yang sedang sholat hingga kembali ke rumah gitu. Nah, ini nyambung dengan yang hadis hikmah kelima ya. Jadi ketika di sini jika seorang berwudu di rumah kemudian mendatangi masjid, maka ia terus dicatat sebagai orang yang sholat sehingga ia kembali, dan maka janganlah ia melakukan seperti ini. Nah, ini diterangkan di hikmah yang kelima. Seseorang yang telah selesai sholat kemudian menetap di sana, maksudnya di masjid ya, hingga salat berikutnya tanpa melakukan lagun atau kesia-siaan di antara keduanya, maka akan dicatat amalan tersebut sebagai amalan yang ditulis di buku Iliyin ya. Jadi maksudnya ketika kita ada di tidak sengaja qadarullah kita ada di suatu sholat gitu, datang ke suatu masjid gitu ya. Nah, di masjid itu tuh lagi ada kajian. Nah, ketika kita tadinya mungkin niat kita nggak akan ikut ngaji gitu ya, tapi qadarullah tuh kita di situ aja sampai mendengarkan sampai selesai, kemudian
ikut sholat berikutnya, yaitu catatan poin hikmahnya itu kalau di sini pahalanya dicatat sebagai pahala orang yang sholat. Kemudian ya ngikutin kajiannya ya, kemudian dicatatkan di Iliyin. Iliyin itu apa sih? Kayak catatan amal yang tidak akan rusak dan tidak akan dibuka hingga hari kiamat ya, catatan baik kita nanti raport yang akan ditimbang di mizan gitu ya, yang tidak akan terkurangi sedikit pun. Seperti itu. Nah, tipsnya agar istiqomah tentu saja banyak ya Bu, ini mah hanya gambaran umumnya saja. Yang paling utama memang harus terus memperbaiki niat ya. Karena memang pas malam juga disampaikan ada niat apa sih bedanya ikhlas mungkin dengan riya kan kadang suka bedanya tipis ya. Nah, intinya mah karena itu amalan hati jadi yang bisa mengetahui hanya Allah dan diri masing-masing. Jadi kita tuh nggak bisa ngejudge ke orang lain itu ikhlas gitu. Jadi keikhlasan itu sumbernya memang ada di diri masing-masing. Jadi jangan sampai kita melihat orang yang lagi misalkan ya melihat orang berbuat baik terus dipamerkan ke orang-orang gitu ya. Nah, kita jangan mencapai sih itu mah yang kapuji gitu. Nah, karena itu perkara niat, perkara amalan hati tuh nggak bisa dijudge sama orang-orang gitu, sama orang lain, hanya dianya sendiri. Cuman untuk indikasinya ke diri kita sendiri, intinya kalau misalkan kita ibadah gitu ya, mau ada orang, mau tidak ada orang ya kita segitu, maksudnya tidak berubah gitu. Dicaci tidak membenci, dipuji tidak ya dipuji tidak jadi naik tinggi hati gitu. Nah, itu amalan kategori ikhlas gitu. Seperti Kayu dibilang semalam juga ikhlas tuh nggak bisa disampaikan ya aku ikhlas. Nah, jangan-jangan itu periksa keikhlasannya, jangan-jangan tidak ikhlas kata Kayu gitu. Jadi perlu meluruskan niat ini dan niat itu memang harus terus diperbaharui. Pokoknya sampai ada kata karena Allah gitu. Bukan kita memang mencari amalan untuk pahala, untuk surga gitu kan. Tapi tetap intinya mah untuk mencari ridho Allah, untuk mencari wajah Allah gitu kan. Intinya mah kan kita pengen bertemu dengan Allah ya. Nah, selalu diperbaiki niatnya tuh ke situ gitu, bukan untuk apapun. Kemudian ya tamengnya juga membaca Al-Qur'an, ya membaca Al-Qur'an ini penting karena memang semua apa ya, semua kehidupan itu ada di situ gitu kan. Ada 1/3-nya kisah, 1/3-nya syariat, 1/3-nya lagi apa ya, tauhid ya. Jadi Al-Qur'an itu mengandung tauhid, kisah, sama tadi itu apa? Tauhid, kisah, sama apa Bu Santi satu lagi? 1/3 teh? Syariat. Syariat ya. Jadi ada 3/3 gitu. Nah, itu jadi memang Al-Qur'an itu selain dibaca juga ya pelan-pelan juga kita pahami meskipun satu ayat gitu ya. Kemudian meningkatkan kualitas ibadah sedikit dipaksakan lah istilah namanya Bu. Kemudian berzikir, berdoa, memohon ampun karena di dalam ayat surat Al-Fatihah juga kan ya karena budua, ya karena stain ya beribadah dan juga minta tolong. Jadi jangan sampai kita lepas dari minta pertolongan sama Allah. Selain ibadah juga kita minta tolong sama Allah supaya diselamatkan ibadahnya itu memang benar-benar karena Allah. Kemudian yang paling terpenting adalah bergaul dengan orang-orang soleh gitu ya. Nah, dengan bergaul dengan orang-orang soleh, mencintai orang soleh, kita tuh udah bagian dari situ gitu. Jadi, kalau kita misalkan punya kekaguman ke orang soleh, apa yang masih hidup itu baik ya. Tapi alangkah lebih baiknya juga kalau misalkan kita mengagumi orang-orang soleh yang sudah ada di negeri Siroh gitu, karena beliau-beliau itu adalah orang-orang yang sudah Allah selamatkan apa namanya udah diselamatkan amalannya gitu, sudah real itu mah udah memang tercatatkan. Kalau orang soleh yang masih hidup itu memang masih terfitnah ya, masih harus didoakan mudah-mudahan istiqomah gitu kan, karena memang sampai titik kontrak di dunia masih ada gitu, kita tuh memang masih terfitnah dalam hal apapun, seperti itu. Jadi kagum boleh, tapi ya kita juga harus mendoakan juga gitu. Khawatirnya nanti jadi kekagumannya jadi penyakit ain juga kan ya, jadi penyakit juga nantinya. Nah, terus di sini karena ibadah itu harus dipaksakan, cenah Allahumma paksakeun, dari dipaksa terpaksa jadi bisa jadi biasa gitu kan ya. Meskipun memang dipaksa awalnya, tapi Allah tidak akan apa ya istilahnya menyia-nyiakan amalan seorang hamba ya. Karena proses itulah yang memperkuat kita sampai terbentuk, karena perjalanan seseorang itu bukan ditentukan yang dia lahir atau dia yang hari ini, tapi nanti di ujungnya
gitu. Kalau di ujungnya baik itulah prestasi seseorang gitu, prestasi seorang selama hidup. Kalau sekarang disebut meni baik, meni soleh itu belum ini Bu, belum maksudnya bukan sebuah apa ya prestasi istilahnya ya. Jadi prestasi kehidupan manusia itu adalah di ujungnya. Kalau di ujungnya baik berarti insya Allah diterima sama Allah amal ibadahnya. Apalagi sampai lafaz tauhid ya keluar dari hembusan napas terakhir kita. Nah, terus ini juga yang harus ditekankan, pemikiran yang harus kita bentuk karena dari keyakinan mengubah ke nasib. Di sini Mahatma Gandhi ya yang menyampaikan. Ya, tapi Allah bersama prasangka hambanya itu kan benar ya. Terus kita juga bersama prasangka makhluk gitu. Jadi selalulah ke orang-orang juga mindsetnya berpikir positif gitu. Karena keyakinan inilah yang nanti mengubah nasib. Jadi perjalanannya dari keyakinan ke pikiran, dari pikiran ke ucapan, dari ucapan ke tindakan, dari tindakan ke kebiasaan, dan nanti yang membentuk nilai kehidupan kita di masyarakat. Nah, inilah yang nanti penentu jadi nasib kita juga seperti itu. Jadi keyakinan itu memang harus dikuatkan karena nanti pengaruhnya ke nasib kita gitu. Nah, seperti itu. Paling apa lagi ya? Aduh. Oh iya, tadi tentang yang surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang melapangkan tempat duduk itu tuh berkaitan dengan itsar ya. Mungkin Ibu Teteh udah ada yang pernah mendengar itsar ya. Itsar itu Mendahulukan ada ya? Iya, mendahulukan betul. kepentingan orang. Ya betul, mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi supaya yang didahulukan itu saudaranya. Misalkan kita teh lagi lapar gitu, tapi ada yang di sebelah kita lapar ya tawarin gitu. Nah, seperti itu itsar. Itsar itu ada untuk urusan dunia, ada untuk urusan akhirat. Kalau untuk urusan dunia memang kita harus berbagi ya. Tapi kalau untuk urusan akhirat, sebisa mungkin kita yang harus fokus ke depan gitu. Kayak misalkan lagi ada sholat nih ya, ada sholat ibu-ibu teh di jamaah gitu diimami sama Ibu Iis misalkan. Ternyata yang saf di depannya nggak mau ngisi sak ibu heula itu nggak boleh ya Bu ya. Jadi harus buru-buru yang ngisi saf depan gitu. Kalau bisa gitu ya. Jadi itsar itu memang mendahulukan kepentingan orang lain, tapi kalau untuk urusan akhirat berlomba-lomba untuk kita juga harus berperan di situ gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mah tentang ini ya Bu ya, penyemangat aja. Jadi ada surat Al-Anfal ayat 65 sama 66. Ini berbicara memang tentang perang, waktu itu perang Badar ya. Nanti ini akan dibahas sama Bu Santi lah lebih ininya tentang perang. Nah, di sini memang ada ada kalimat yang bisa menjadi semangat lah buat kita ya. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukminin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 tubuh. Jadi orang beriman itu jangan dikira satu orang itu berbanding seberapa gitu. Nah, di sini juga Allah sudah menyampaikan 20 orang yang sabar itu bisa mengalahkan 200 orang. Jadi ibu-ibu jangan sedih ya kalau teman-teman hanya sedikit gitu. Nah, itu tuh kalau kita saling menguatkan gitu, perbandingannya jauh lebih besar. Makanya kenapa di dalam perang gitu umat Islam tuh kecil gitu ya, sedikit jumlahnya, tapi bisa mengalahkan yang banyak karena ini udah sesuai dengan janji Allah. Nah, ini juga di sini alhamdulillah sudah ada 18 orang gitu ya yang sudah masuk di kajian Husnul Nisa. Mudah-mudahan ini bisa menularkan kali lipatnya ke yang di sekelilingnya gitu ya. Biasanya memang kalau sudah memberikan semangat tuh suka nular gitu. Nah, ini di salah satu ayat yang saya ambil 60 Al-Anfal ayat 65 itu tentang kesabaran. Pada saat waktu itu kaum muslimin mengalami kekalahan tapi disemangati sampai akhirnya kemenangan itu berpihak ke kaum muslimin. Ini juga sama. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2.000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita diuji, ingatnya yang ini, siap melewati ujian, katanya kalau misalkan udah ada di ruang dunia, memang kan tidak luput dari ujian ya. Ujian itu bukan hanya kesedihan, senang juga ujian. Apa yang menjadi tolak ukurnya, yaitu ketika kita bisa dekat atau tidaknya dengan Allah gitu ya. Itu tuh ujian sebenarnya. Apa-apa yang melibatkan Allah, yaitu pasti sebuah kemenangan ya. Makanya
ketika diuji dan kita berhasil sabar, disitulah Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sini ada hasiban nas ayyuktaroku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Nah, kalau hidup saya pet-pet aja gitu, nggak ada ujiannya, berarti ya itu ya, periksa lagi keimanannya, karena memang sudah menjadi sunatullah bahwa orang beriman itu tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Paling itu aja Ibu, punten ya. Mohon maaf saya mah kalimatnya tidak tersusun rapi, gugup masalahnya. Referensi dari Al-Quran, hadis, dan buku, terus dari internet juga. Seperti itu Bu, mangga jazakumullahu khairan kasiron, hapunten bila kalepatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakillah khair atas materi yang disampaikan pada hari ini oleh Teh Sri dan oleh Teh Alin. Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa pada intinya adalah antara iman, antara adab, antara ilmu, dan juga antara amal itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bagaimana kita bisa mengamalkan suatu amalan tetapi tanpa ilmu, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita mengamalkan suatu amalan tanpa ilmu, tentu saja itu pincang, gitu ya. Nantinya tidak akan diterima. Kenapa tidak akan diterima? Karena tidak sesuai dengan rujukan yang seharusnya. Bagaimana kita bisa berwudu dengan baik kalau kita tidak berilmu? Bagaimana kita bisa sholat dengan baik kalau misalnya kita tidak berilmu, asal sholat saja, asal ngikutin saja gitu ya. Kan tidak boleh kita istilahnya mengikuti nenek moyang tanpa rujukan ilmu yang jelas. Nah, ketika kita mencari ilmu, tentu saja rujukannya pun harus jelas gitu ya, rujukan harus jelas. Istilahnya tadi yang disampaikan oleh Teh Alin harus kepada guru yang bersanad gitu ya. Mungkin sebelum ditutup kajian kita hari ini, saya mengingatkan bahwa pada hari ini adalah hari Jumat berkah, dan ketika hari Jumat berkah, sebaik-baiknya kita berinfak dan bersedekah, dan alhamdulillah melalui kajian Husnul Nisa kita bisa kajian Husnul Nisa ini membuka kesempatan, membuka peluang kepada teman-teman semua untuk berinfak, bersedekah melalui rekening yang sudah disampaikan, yang nanti insya Allah akan disalurkan kepada yang berhak atau yang membutuhkan. Kemudian saya mengingatkan kembali, insya Allah besok pada hari Sabtu kita akan memulai kajian 2 pekanan, dan kajian tersebut adalah kajian tematik yang akan disampaikan oleh Ustadz Dedi Heriadi, di mana rujukan yang akan dibahas adalah Kitab Riyadhus Shalihin. Jadi nanti akan terus-menerus kita mengkaji Kitab Riyadhus Shalihin, dan tentu saja sesuai dengan tema yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dedi Heriadi itu sendiri. Lebih baik kalau punya kitabnya, tetapi kalau misalnya belum punya, tidak apa-apa, kita bisa mengikuti secara bertahap mulai besok hari, insya Allah. Sebelum kita tutup dulu dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Teh Santi. Oh, mangga Teh Ali. Iya, sedikit ya teman-teman, akhwat solihah. Jadi khawatir ada yang bertanya-tanya juga, seperti semalam juga Bu Erni bertanya tentang program kita. Kita memang punya beberapa program kegiatan Husnul Nisa. Yang pertama kita ada ngawas bersama Al-Kahfi dan Kultum Kamis malam Bada Isya. Itu penanggung jawabnya adalah Teh Iis Kaharwati. Mungkin pematerinya juga bisa berganti-ganti. Jika teman-teman mau berbagi juga mangga dipersilahkan, tinggal dicapri ke Teh Iis. Lalu ada kajian pekanan hari Jumat, ketika istirahat Jumatan itu ahwat saja. Kalau yang Kamis malam itu ahwat dan ikhwan bergabung. Keluarga besar Taruna Bakti, kalau Kamis malam jadi boleh yang sudah purna bakti dan lain-lain juga ikut. Nah, untuk kajian hari Jumat istirahat ini kita juga sudah sesuaikan temanya. Kalau pekan ke-1 kita tahsin dengan Teh Nisa dan Teh Yeni.
pekan kedua akhlak dan adab, yang pekan kedua itu hari ini, lalu pekan ketiga ada tauhid tematik, pekan ketiga minggu depan tuh akan oleh Teh Iis dan Teh Iin, lalu pekan keempat tentang siroh tematik oleh Teh Santi dan Teh Vita. Jika teman-teman juga ingin berbagi di kajian hari Jumat itu, mangga tinggal dihubungi juga ke penanggung jawabnya, yaitu Teh Nisa. Seandainya ingin berbagi kebagian sharing materi juga mangga. Tapi sudah sesuai dengan tema-tema tersebut. Nah, kita juga punya kajian tematik Riyadhus Sholihin, itu 2 pekan sekali, pekan kedua dan keempat dalam 1 bulan, itu dengan insya Allah dengan Ustadz Dedi Haryadi. Nah, untuk infak, kita memang ada infak dakwah dan juga lain-lain. Infak dakwah memang untuk narasumber, dan lain-lain tuh kita punya peruntukan lain, yaitu untuk infak Jumat. Jadi memang ada yang namanya infak Jumat. Pekan ini menurut laporan bendahara itu ada 112.000 kalau tidak salah. Dan akan kita salurkan di hari Jumat ini. Itulah kenapa saya menanyakan apakah ada teman-teman itu yang kenal seseorang atau apa ya yang memerlukan infak dari kita, mangga dihubungi juga, bisa disampaikan ke saya bisa, atau langsung ke Bu Rina Triana bisa, ke Bu Vita bisa, nanti kita salurkan. Memang tidak banyak, tapi infak Jumat ini memang dari kita juga sih sebetulnya, dari kita lalu akan kita berikan ke yang membutuhkan. Nanti bisa berupa uangnya atau berupa benda juga bisa yang dibelikan dahulu. Itu aja mungkin. Jadi untuk infak Jumat ini bisa disampaikan ke kami, ke saya, ke Bu Iis boleh, ke Bu Vita boleh, nanti kita share infaknya. Itu aja mungkin Teh Santi, hatur nuhun. Mohon, mangga. Baik, saya ulang lagi, mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ibu-ibu semua. Mangga, waalaikumsalam. Di foto dulu mungkin. Oh iya, mangga. Ayo. Dikeluarin dulu screen-nya. Oh iya, Bentar. Di foto dulu Teh Vini, cantik kok Dek Vini. Ini hostnya ke Bu Viniin. Hah? Hostnya ke Bu Vini. Ya, aku foto doang. Ibu foto dulu ya. Semuanya bergaya dengan andalannya masing-masing. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ngapunten ya, pilih air kalepatan. Hatur nuhun. Assalamualaikum Teh Alin, sadayana hatur nuhun. Jazakallahu khairan, hatur nuhun. Mas, mau.